Ingat cerita orang yang kedapatan berzina? Menurut hukum Taurat diperhadapkan kepada Yesus bahwa orang ini harus dirajam dengan batu. Ya. Tapi saya melihat nggak adil, saudaraku. Yang ditangkap waktu itu hanya perempuannya, laki-lakinya lolos. Ya. Kan cerita itu kan gitu, nggak ada laki-lakinya. Ya. Padahal laki-lakinya biang keroknya nih. Seharusnya ini yang ditangkap kan, tapi enggak, saudaraku. Ya, perempuannya, saudara, yang diperhadapkan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Dia lihat ke bawah, dia tulis-tulis tanah, lalu dia katakan kepada orang yang mendakwa perempuan ini, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Dialah yang lebih dulu melempari perempuan ini. Akhirnya semua merasa berbuat dosa, dari yang paling tua sampai yang paling muda, meninggalkan perempuan ini. Lalu Yesus bertanya kepada, ya, kemana mereka? Ya, apakah mereka tidak mengapa-apakan engkau? Oh tidak, katanya. Aku pun tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Diapain? Diampuni dan ditutup. Haleluya. Mau diampuni dan ditutup Tuhan? Sehingga nggak ada kelihatan lagi. Latar belakang saudara tertutup. Dosa saudara tertutup. Kesalahan saudara tertutup. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Ambil keputusan hidup yang baru. Minta kembali dimerdekakan Tuhan. Haleluya. Inilah kemenangan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi dimurnikan. Yang ketiga, diuji. Wah, ini yang paling berat loh. Sudah disucikan, sudah dimurnikan, diuji lagi. Betul nggak kawan ini udah kudus? Betul nggak ini? Sudah dimurnikan. Dan jangan lupa, Yesus diuji setelah diakui anak Allah. Setelah dia dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Padahal baru saja suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi justru kita sudah jadi anak Tuhan, justru kita sudah terima Roh Kudus, justru kita sudah melayani Tuhan. Ingat, datang ujian. Ujian bukan kepada orang yang belum. Ujian ditujukan kepada orang yang sudah di dalam, yang sudah sekolah, yang sudah belajar, yang sudah dewasa. Itulah yang patut diuji. Orang belum masuk sekolah mana ada ujiannya? Ya. Kecuali saudara mau testing dari SD ke SMP ya. Tapi dari kalau kelas 0 belum pernah sekolah, mana mungkin diuji? Ujiannya, ujian masuk, nggak ada itu. Cucu saya kan udah sekolah, saudaraku, ya, diterima tanpa ujian karena belum waktunya diuji. Tapi nanti setelah dia belajar mulai ada ujian. Setiap kali dia ujian pulang dia harus lapor ke maminya, lapor sama tantenya, langsung lapor kepada opungnya, nilai 100. Lalu minta hadiah. Gitu kan biasanya gitu, saudaraku. Kalau udah lolos ujian minta hadiah. Ya, justru setelah diakui. Maka saudaraku, Tuhan Yesus punya pengalaman diuji dalam pencobaan setelah diakui anak, setelah dibaptis, setelah penuh dengan Roh. Makanya kalau saudara sudah dibaptis, sudah penuh dengan Roh, sudah melayani, ingat, hati-hati, ujian akan datang. Jangan bilang ujian datang, kok diuji aku Tuhan, aku kan sudah setia. Kok diuji, saya kan sudah beribadah. Kok diuji saya sudah lama ikut Tuhan.
Justru karena saudara sudah lama ikut Tuhan, Tuhan mau tahu apakah engkau tetap setia. Maka Tuhan izinkan datang ujian. Haleluya. Justru karena saudara sudah melayani Tuhan, saudara berkorban, saudara sudah setia, saudara sudah hidup suci, saudara sudah dimurnikan, maka tiba waktunya poin yang ketiga, Anda akan diuji. Ya. Saya dulu sebelum paham ini, saudaraku, sempat saya bertanya-tanya ketika ujian datang. Saya kan sudah puluhan tahun Tuhan melayani. Ya. 12 tahun yang lalu, saudara. Tiba-tiba saya harus mengalami satu pencobaan ujian yang sangat berat dalam hidup saya. Ya. Anak saya yang sulung, yang tertua, diizinkan Tuhan mengalami koma sampai 3 bulan. Ya. Sampai dipanggil oleh Tuhan. Ya. Saudara semua kan tahu ceritanya, saudara. Ya. Menghabiskan biaya bukan cukup sedikit, cukup besar. 5 miliar harus habis. Belum lagi tekanan batin, ejekan, hinaan dari orang lain. Ya. Saat-saat saya mengalami kondisi seperti itu, waduh, banyak kali hinaan, ya, banyak kali cemoohan, waduh, bukan dari orang-orang jauh, orang-orang dekat pun menghina saya. Tapi saya tahu itu adalah satu ujian. Untung kita memiliki firman Tuhan. Kalau nggak memiliki firman Tuhan, mungkin waktu itu saya sudah putus asa, saudara. Ya, saya sudah menyerah. Tuhan, saya bilang, terserah kepadamu lah apa yang kau mau. Ya. Berat badan saya langsung turun drastis. Karena apa? Setiap hari puasa. Selama 3 bulan, saudaraku, hampir tiap hari berpuasa. Saudara bayangkan tiap hari berpuasa. Bukanya sore, puasa lagi, buka lagi, puasa. Terus begitu. Kerja saya hanya berdoa, berdoa dan berdoa. Ya. Dari situ saya belajar, saudaraku, kalau ada persoalan, yang paling mudah untuk kita kerjakan berdoa. Ingat, saudara, ya. Kalau ada persoalan dalam hidup saudara, dalam nikah saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam ekonomi saudara, dalam keluarga saudara, yang paling mudah untuk bisa kita lakukan adalah berdoa. Saya rasa siapapun bisa berdoa. Tidak sulit untuk berdoa. Engkau cukup dengan berkata, Bapa, aku percaya, aku butuh engkau. Tolong aku, berteriak sama Tuhan. Gak sulit kan berteriak sama Tuhan? Ya. Orang dunia aja kalau minta tolong gak sulit berteriak. Tolong, tolong. Belum tentu ada pertolongan. Ini udah jelas ada pertolongan kalau Anda berteriak minta tolong sama Tuhan. Pernahkah saudara lakukan itu? Ketika engkau terjepit, ketika engkau mengalami masalah, engkau berteriak minta tolong. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Haleluya. Jadi pekerjaan yang paling mudah untuk dikerjakan oleh orang percaya, berdoa. Kalau saudara masih bisa berdoa, walaupun ada kesusahan, pasti ada pertolongan. Amin. Amin. Kalau saudara masih bisa berteriak kepada Tuhan, pasti ada mujizat. Pasti, saudara. Yang paling sulit, kita nggak bisa lagi berteriak sama Tuhan. Yang paling sulit, kita nggak bisa lagi minta tolong. Kalau masih bisa minta tolong, walaupun sudah napas di sini masih bisa minta tolong, 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 tolong. Apalagi itu keluar dari lubuk hati kita yang terdalam. Tuhan bisa menolong kita. Amin. Saya katakan hari-hari ini ketika kita melihat banyak konflik terjadi di dunia ini. Ada saudara-saudara kita nggak sempat lagi kumpul kayak gini beribadah. Bagaimana mau beribadah? Rudal di mana-mana, tar, tar. Ya.
usahakan beribadah. Untuk mengambil makanan pun sudah sulit, saudara. Ya, kalau saudara masih bisa jualan di pasar sana, ya, saudara masih bisa bekerja, waduh, saya mau katakan itu masih anugerah yang besar dari Tuhan. Kalau di daerah konflik, saudara, mau bikin apa? Hanya ada satu saja yang bisa mereka lakukan, sambil berlari bisa berdoa. Oh Tuhan, tolonglah kami. Ya. Mungkin sambil bersembunyi bisa berdoa. Kalaupun mati, mati di dalam Tuhan. Maka saudara, jangan ada yang putus asa. Ketika saudara masih bisa berdoa, Tuhan masih mau mendengar doa saudara. Makanya peringatan dari Petrus, 1 Petrus 4 ayat 7. Ketiga, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang diminta? Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi supaya kamu dapat berdoa. Di tengah-tengah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus menasihatkan kita. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa? Karena doa pasti ada jawaban dari Tuhan. Doa membuat saudara terkoneksi dengan Tuhan ke sorga. Doa menyatakan saudara sedang mengandalkan Dia. Doa saudara sedang menyatakan kepada Tuhan mohon belas kasihan Tuhan. Makanya doa itu nggak perlu banyak repot-repot. Minta aja apa yang ada di dalam hatimu. Ya, apa yang Tuhan ingatkan dalam hatimu, minta aja sama Tuhan. Sepanjang tidak berlawanan dengan firman, Tuhan pasti menjawabnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, maka kita ini nggak doa hafalan ya. Ya, orang Kristen itu doanya nggak hafalan, walaupun ada doa Bapa kami. Bapa kami itu hanya mengatur, doa Bapa kami itu mengatur struktur, ya, cara kita berdoa, mana yang duluan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya bukan minta dulu, muliakan dulu Tuhan. Baru terakhir-terakhirnya nanti minta sama Tuhan. Ya, Tuhan mau puji dulu Dia, sembah dulu Dia, agungkan dulu Dia, baru minta kebutuhanmu. Ya, jangan minta langsung kebutuhan, baru belakang-belakangan baru memuji Dia. Enggak, Tuhan mau Dia disenangkan dulu, dipuji-puji dulu Tuhan. Maka kita kan ibadah kan gitu. Setelah muji-muji Tuhan, dengar firman, baru doa. Setelah kita agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan, baru kita berdoa. Saudara, ya, ujian justru akan kita alami pada saat permulaan penderitaan. Ini cara Tuhan mempersiapkan kita. Ini cara Tuhan membawa saudara dan saya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara, supaya apa? Supaya melalui hal ini, melalui 3 poin ini, kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan. Kembali coba Daniel pasal 12 tadi, ayat yang ke-10. Daniel 12 ayat 10. Ayat 10. Ya. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Ya. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Ya. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Iya. Jadi yang bisa memahami tentang penyucian, pengudusan, pemurnian dan ujian itu hanya orang bijaksana. Orang fasik gak ngerti. Ya. Makanya ketika datang pengudusan, datang pemurnian, datang ujian, mereka gak mau. Kenapa? Karena gak ngerti. Tapi bagi saudara dan saya, ketika dipertontonkan di tengah dunia ini, sesuatu yang terjadi sebagai bukti permulaan penderitaan telah tiba, kita gak bingung. Justru membuat kita datang berlari kepada Tuhan. Justru membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika kita memiliki 3 poin ini dan mengerti dan memahaminya,
kita mengandalkan Tuhan. Amin. Di tengah permulaan penderitaan ini kita mengandalkan Tuhan. Misalkan datanglah kelaparan. Yang kita andalkan siapa? Tuhan. Ya. Kemampuan kita terbatas. Datang penyakit sampar, yang kita andalkan siapa? Tuhan. Ya. Datang kesusahan karena gempa bumi, yang kita andalkan Tuhan. Ekonomi, siapa yang Anda bisa andalkan? Ya. Kalau bukan Tuhan, hari-hari ini kita andalkan. Ya. Manusia kita andalkan. Ya. Tak ada yang mampu menolong kita kecuali Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Tuhan menolong kita, ada 3 poin yang diberikan untuk kita agar kita tertolong. Poin yang pertama, Tuhan memberikan firman kepada kita biar kita kuat menghadapi segala sesuatu. Amin. Makanya kita perlu seperti ini, kumpul, ibadah, dan mendengarkan firman penggembalaan supaya saudara kuat. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ini yang pertama. Ibrani pasal 12, 4 ayat 12. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Amin. Amin. Saudara yakin firman Allah hidup dan kuat. Dan kuat. Dan lebih tajam. Dan lebih tajam. Daripada pedang bermata 2 manapun. Bukan saja hidup, tapi kuat juga tajam. Ya. Kalau kita menerima firman Tuhan yang hidup, yang kuat, yang tajam, pasti kita tertolong. Amen. Coba terima firman Tuhan yang tajam. Dia mampu melepaskan kita dari belenggu apa saja. Asal kita tidak melawan kepada firman itu, dia akan merdekakan kita, dia akan lepaskan kita, dia bebaskan kita. Bahkan dia sanggup memisahkan. Coba terus Pak. Ia menusuk amat dalam, Ya. sampai memisahkan jiwa dan roh, Terus sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dia menusuk amat dalam. Karena firman Tuhan itu hidup, kuat, dan tajam. Dia mampu menusuk. Kalau disebut menusuk amat dalam, tembus sampai ke dalam. Kedalaman hati kita dia tembus. Yang kita sembunyikan pun dia tembus. Firman itu dapat menusuk ke dalam. Untuk apa dia tembus? Untuk menolong, bukan untuk menyakiti saudaraku. Kalau firman Tuhan ditampilkan sekali lagi, bukan untuk menyakiti saudara, tapi untuk menolong saudara, bahkan untuk membebaskan saudara. Memisahkan katanya, ya, jiwa dan roh, sendi-sendi dan Sumsum sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dia membuat kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Itulah kalau firman Tuhan ditampilkan. Maka saudaraku, poin yang pertama, Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita mengalami kelepasan menghadapi permulaan penderitaan, kita nanti lolos untuk tidak masuk ke dalam kesusahan besar. Yang kedua, Roma 8 ayat 6 dan ayat 13. Ya. Ini Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kita. Roma 8 ayat 6. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Iya. Terus ayat 13. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang kedua, kita diberi kekuatan Roh Kudus. Kenapa kekuatan Roh Kudus perlu diberikan kepada kita? Karena dialah yang sanggup mematikan keinginan dan perbuatan-perbuatan daging. Setiap kita, sekali lagi, setiap kita harus berdoa untuk supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya urapan kuasa Roh Kudus itu mematikan keinginan dan perbuatan daging kita. Amin.
Selama kita hidup selalu ada keinginan. Selama kita hidup selalu ada dosa yang mengintip kita. Tapi untuk kita bisa menang melawan dosa, melawan keinginan kita ini, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Makanya jangan lengah, jangan bilang, wah saya bisa tanpa Roh Tuhan, nggak bisa. Ya, saudara hanya bisa kalau Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada pada engkau, engkau akan kuat. Roh Tuhan ada padamu, engkau akan menang melawan pikiran, melawan keinginan, melawan segala jerat-jerat. Karena apa? Ada tabiat dosa, ada tabiat dunia, ada tabiat daging. 3 tabiat ini tidak mudah untuk mengalahkannya. Kita butuh Roh Kudus untuk mengalahkan 3 tabiat. Tabiat dosa, memang orang ada yang suka ingin bikin dosa terus. Ada itu. Ya. Ada juga yang kedua, tabiat dunia. Ini ingin yang dikejarnya dunia terus. Ya. Ini. Ada satu lagi, tabiat keinginan daging. Nah ini pokoknya harus dipuaskan dagingnya. Kalau nggak dipuaskan nggak bisa tidur dia. Ya. Jadi 3 tabiat ini kita harus kalahkan dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Mau berdoa? Ini kita harus kembali nih ke Korea nih. Sekali-sekali saya bawa ke Korea, saudara. Biar lihat orang Korea berdoa. Kalau orang Korea berdoa itu mana ada yang lembek-lembek. Bukan seperti di kampung saya. Doa. Kenapa begitu? Iya, dalam hati. Karena dalam hati pun taunya Tuhan. Memang Tuhan tahu dalam hati. Tapi Tuhan mengajar kita berdoa buka suara. Mana ada minta, saudaraku. Apa kata Tuhan? Bukalah suaramu. Ya, bila penting berteriak, Tuhan aku perlu ini, Tuhan aku perlu ini. Apalagi kalau di kamar sudah berdoa. Kunci kamarmu katanya, biar jangan ada yang nonton. Kan ini kan tutupkan ya pintu kamarmu kan. Ya, memang kalau kita lagi berdoa, betul-betul berdoa, serius seperti itu, seperti orang gila nih kita. Saya berdoa kadang-kadang seperti orang gila. Kadang-kadang tiba-tiba tidur saya doa. Oh haleluya, ibu gembala di samping. Apa bapak ini katanya. Ntar lagi saya bangun lagi. Oh haleluya, haleluya ya. Sepanjang malam ini hampir semalaman saya nggak tidur. Hanya saya bisa memanggil nama Tuhan. Betul saudara. Yang saya doakan siapa? Saudara saya doakan semua. Supaya jangan ada di antara saudara yang gugur. Supaya jangan ada di antara saudara binasa. Itu yang saya doakan. Saya nggak minta kaya, enggak. Tuhan sudah cukupkan dengan kasih karunia-Nya. Saya hanya minta engkau kuat untuk menghadapi zaman akhir yang penuh dengan kesukaran ini. Nggak ada lagi. Kita ini sedang bersiap-siap menunggu panggilan Tuhan. Tuhan akan segera datang. Sangkakala akan ditiup, saudaraku. Sekali lagi, minta Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, ya, alami penderitaan badani. Ya. Karena penderitaan badan ini perlu membuat kita berhenti berbuat dosa. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Alami penderitaan badani. Ayat 1 sampai 2. Ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Penderitaan apa dialami Tuhan? Badani. Badani. Terus. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Stop dulu. Karena Kristus mengalami penderitaan badani katanya. Kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang. Kalau Tuhan menderita, kenapa saya tidak bisa menderita? Kalau Tuhan pikul salib, kenapa saya tidak bisa pikul salib? Ya, jangan karena ya kita menderita karena nggak kita pandang Yesus. Coba pandang Yesus. Penderitaan yang saudara alami belum seberapa dibandingkan penderitaan Tuhan. Kalau Tuhan menderita pengalaman pengalaman badaninya menderita, bukan karena dosanya, karena dosa kita. Kalau saudara menderita karena dosa, wajarlah orang karena kesalahan kita. Kalau Tuhan menderita, bukan karena dia berbuat dosa. Dia anak kudus. Dia firman jadi manusia.
Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu menderita. Tapi karena dosa kita, karena kelemahan kita, karena kesengsaraan kita, karena penyakit kita, dia rela menderita menggantikan kita. Ingat loh, penyakit kita pun ditanggungnya lewat penderitaan loh. Ya. Dosa dan kesalahan kita pun ditanggungnya lewat penderitaan. Maka Yesaya 53 berkata, dia tertikam karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan untuk kita ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi penderitaan badani yang dialami Tuhan untuk kepentingan kita. Makanya kalau kita menderita, ingat bahwa Tuhan sudah lebih dulu menderita karena kita. Jadi kalau saudara hanya karena persoalan kecil aja menderita, wajarlah. Tuhan sudah menderita kepada saudara untuk menebus dosa saudara. Ya, saya kalau renung-renungkan dalam perjalanan hidup ini selama 35 tahun lebih saya melayani Tuhan, banyak sekali penderitaan saya alami sampai hari ini juga. Ya, jangan kira Pak Gembala nggak banyak penderitaannya, banyak penderitaan saya. Penderitaan bukan hanya uang, bukan soal hanya kebutuhan kita. Banyak penderitaan batinia kita, ya, jiwani kita ini, ya. Melihat jemaat aja nggak serius. Kami hamba Tuhan menderita loh. Jangan kira kami enak-enak, gitu. Lihat saudara lemah, kami menangis. Melihat saudara tersandung, kami terluka. Ya. Kecuali kita gembala upahan, gembala main-main. Lihat jemaat gitu, gak apa-apa lah, gak masalah. Memangnya gua pikirin, kata Gus Dur. Jadi beban pikiran menjadi sebagai hamba Tuhan. Ya sama dengan orang tua kan terhadap anak-anakmu. Kalau anak-anakmu mengalami masalah, penderitaan dan lain, pasti terbebanlah orang tua memikirkannya. Begitulah kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang. Ya. Kadang kami tahu, pura-pura nggak tahu kami, saudara. Kenapa? Demi menunggu saudara sampai dewasa dulu. Ya, nanti udah dewasa, oh baru sadar. Ya. Sama dengan kan orang tua anaknya berak celana, ya. Langsung dipukuli. Kenapa berak celana kok? Ya, tunjang gitu ya. Orang masih waktunya berak celana, ya. Ngompol dan lain-lain saudaraku. Tapi kalau dewasa nanti dia bisa menyuci pakaiannya sendiri, dia bisa mandi, dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Tapi waktu dia kecil, makanya bagi gembala saudara, menunggu jemaat dewasa penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ya, kalau doa saya maunya cepat-cepat semua dewasa. Kalau bisa semua berbuah-buah semua, biar tinggal metik saya saudaraku. Ya, tapi tentu sesuai dengan proses waktu. Amin. Ada waktunya, maka kita orang tua harus sabar melihat anak-anak ya. Ya, kita harus sabar menunggu orang lain juga sampai mereka juga didewasakan supaya semua siap untuk menyambut dan untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi jangan putus asa. Sekali lagi, salib penderitaan harus kita teladani penderitaan Yesus. Sekarang ayat yang kedua. Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Iya, kenapa perlu ada penderitaan? Supaya kita tidak main-main. Orang kalau lagi ada pergumulan pasti serius. Ya, serius dalam segala hal. Ya, saya seringkali berikan contoh. Yunus serius berdoa karena pergumulannya dalam perut ikan. Ya, kalau lama dia dikeluarkan, mati dia di dalam. Tapi untung cepat-cepat dikeluarkan. Katanya. Ya, lagi dalam keadaan hidup keluar dari perut ikan. Coba terlalu lama, dibikin seminggu aja, udah mati si Yunus di dalam. Ya. Tapi saudaraku, 3 hari 3 malam dia di perut ikan, disitulah dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bergumul, serius. Sampai Tuhan memerintahkan ikan yang besar, ikan paus itu
mengeluarkan Yunus dari perut ikan, dan akhirnya melayani, sukses memberitakan firman di kota Niniwe. Sekali lagi saudaraku, poin yang ketiga ini perlu. Tuhan yang mengizinkan penderitaan. Makanya permulaan penderitaan seizin Tuhan diizinkan untuk dunia ini, untuk orang percaya. Ada 4 untuk umum, 1 untuk orang percaya. Orang percaya itulah yang disebut aniaya. Aniaya karena nama Tuhan. Itu bagian kita semua. Kalau bencana alam itu umum. Kalau kelaparan itu umum. Penyakit sampar itu umum. Tapi aniaya itu hanya untuk orang percaya. Walaupun demikian tidak usah takut. Dalam Lukas 21 ayat 18 berkata, sehelai di rambut kita pun. Coba sekali lagi kita baca ini. Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Iya, tidak sehelai Dari rambut di kepalamu akan hilang. hilang. Terus ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, Kalau kamu tetap bertahan, akan memperoleh hidupmu. ya, bertahan melewati penderitaan, bertahan melewati kesukaran, bertahan melewati kelaparan, gempa bumi, penyakit sampar, bertahan tetap setia walaupun perang, saudara tetap di jalurnya Tuhan. Walaupun ada penyesatan, saudara tetap tidak akan tersesat. Walaupun semua hal-hal yang lahiriah runtuh, saudara tetap mencari kerajaan sorga. Itu artinya tetap bertahan sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kita semua. Amin. Kiranya Tuhan berkati jemaat Tuhan, siapapun kita yang hadir pada sore hari ini, biarlah Tuhan memberkati kehadiran kita lewat mendengar firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Haleluya.